Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester evolusi. Yang terhormat kepada Ibu Aryani Dwi Kesumawardani, Magister Pendidikan. Tema yang akan saya bahas kali ini yaitu proses terjadinya evolusi manusia. Adapun topik pembahasan yang pertama yaitu pengertian evolusi, yang kedua faktor pendukung terjadinya evolusi, yang ketiga proses terjadinya evolusi manusia, dan yang terakhir bukti-bukti evolusi manusia. Evolusi adalah perubahan secara perlahan dan bertahap yang berlangsung dalam waktu sangat lama. Evolusi menghasilkan perubahan bentuk yang menjadi lebih baik atau lebih kompleks. Faktor-faktor pendukung terjadinya evolusi, yaitu evolusi dapat terjadi karena adanya variasi genetik dan seleksi alam. Variasi genetik pada dasarnya terjadi karena adanya mutasi gen, rekombinasi gen, hanyutan gen, dan aliran gen. Yang dimana mutasi gen adalah mutasi perubahan yang terjadi mendadak dalam kromosom. Mutasi menyebabkan terbentuknya variasi sifat dalam suatu populasi. Kemudian terjadilah seleksi alam yang menghasilkan organisme dengan sifat adaptif terhadap lingkungannya. Mutasi gen sifatnya dapat menguntungkan untuk merugikan bagi kelestarian spesies. Mutasi menguntungkan jika menghasilkan spesies yang adaptif terhadap lingkungannya. Sebaliknya, mutasi merugikan jika menghasilkan spesies yang tidak adaptif terhadap lingkungannya. Kemudian ada rekombinasi gen. Jadi, rekombinasi gen ini adalah peristiwa pembentukan susunan gen baru. Rekombinasi gen dapat terjadi saat peristiwa pindah silang pada fase profase 1 dan meiosis 1. Lalu ada hanyutan genetik. Hanyutan genetik ini peristiwa perubahan frekuensi gen dalam suatu populasi. Hal ini terjadi karena adanya populasi kecil yang berpisah dari populasi asalnya. Akibatnya akan ada gen-gen tertentu yang memiliki jumlah banyak, sedikit, atau bahkan menghilang dari populasi. Kemudian ada aliran gen. Aliran gen ini peristiwa pertukaran gen antara populasi yang disebabkan oleh proses imigrasi dan emigrasi pada populasi. Sebagai contoh, seekor kumbang merah melakukan imigrasi ke populasi kumbang coklat. Kemudian, apabila terjadi perkawinan, akan ada gen baru pada populasi kumbang coklat. Kemudian, evolusi manusia. Jadi, apa sih evolusi manusia itu? Evolusi manusia ini proses evolusi dalam sejarah primata yang menyebabkan munculnya Homo sapiens sebagai spesies tersendiri dari famili Hominid yang mencakup kera besar. Proses ini meliputi perkembangan bertahap dari sifat-sifat seperti bipedalisme dan kemampuan berbahasanya manusia, serta perkawinan silang dengan hominin lain, yang menunjukkan bahwa evolusi manusia tidaklah linear, akan tetapi terbentuk seperti jaringan. Lalu ada proses evolusi manusia. Proses evolusi manusia melibatkan serangkaian perubahan alam yang menyebabkan spesies atau populasi organisme yang berbeda muncul beradaptasi dengan lingkungan dan punah. Kemudian ada ahli paleoantropologi dan mantan direktur Smithsonian Institution Museum of Natural History, Dr. Rick Potts, menunjukkan beberapa bukti evolusi manusia yang berupa fosil dan artefak. Beliau menjelaskan beberapa fosil yang berasal dari 2,5 juta tahun hingga 1 juta tahun yang lalu dan evolusi yang terjadi. Salah satu bentuk fisik bagian tempurung otak yang membesar dan wajah yang mengecil.
Otak menjadi lebih besar dari waktu ke waktu dan wajah umumnya menjadi lebih kecil dari waktu ke waktu sampai mencapai spesies di mana memiliki otak terbesar dan wajah terkecil yang terselip di bawah tempurung otak. Itu dari penjelasan dari Dr. Rick Potts. Kemudian menurut Dr. Rick Potts yaitu bentuk fisik manusia modern lebih sangat beragam. Berbeda dengan apa yang dimiliki manusia 2, juta tahun yang lalu. Mereka memiliki tempurung otak yang kecil dan permukaan wajah yang besar dan miring. Kemudian jadi hal yang perlu dilihat itu perubahan bentuk fisik dari bentuk ke waktu dari waktu. Dalam hal ini ukuran otak dan ukuran wajah. Namun evolusi manusia berkembang tidak hanya perubahan bentuk fisik dari manusia purba hingga diri kita sendiri, tetapi juga perubahan perilaku. Para ilmuwan mengklasifikasikan setiap spesies dengan nama ilmiah, dua bagian yang unik. Dalam sistem ini, manusia modern digolongkan sebagai Homo sapiens. Evolusi terjadi ketika ada perubahan materi genetik ataupun molekul kimia, DNA yang diwariskan dari orang tua, dan proporsi gen yang berbeda dalam suatu populasi. Gen mempengaruhi bagaimana tubuh dan perilaku suatu organisme berkembang selama hidupnya. Lalu inilah mengapa karakteristik yang diwariskan secara genetik dapat mempengaruhi kemungkinan kelangsungan hidup dan reproduksi suatu organisme. Kemudian ada bukti-bukti evolusi manusia. Yang pertama itu ada evolusi pada paras wajah. Paras wajah itu pada bagian rahang gigi, itu bagian yang monyong dan hasilnya itu lebih ke mendalam. Lalu ada perubahan pada punggung yang awalnya itu seperti kera yang berjalan dengan menunduk dan lama-kelamaan itu akan berjalan tegak. Kemudian ada tengkorak nenek moyang yang evolusi manusia itu secara berurutan atau hampir berurutan tergantung pada sumbernya hingga Homo sapiens modern, yaitu dari juta tahun yang lalu dan kia ribu tahun yang lalu. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.